Halo semuanya, jumpa lagi sama Banu di Baca sama Banu episode 1. Keluarga merupakan unit terbawah dalam hierarki masyarakat dan unit pertama bagi anak dalam bersosialisasi. Secara normatif, fungsi keluarga ada reproduksi, pendidikan atau sosialisasi, ekonomi, afeksi, pengawasan atau perlindungan, dan pemberian status. Tetapi sadarkah atau pernahkah kita berpikir bahwa semua fungsi tersebut merupakan tempat pertama kita dalam mengenal bagaimana nilai-nilai politik diterapkan seperti kekuasaan, kesetaraan, dan kepemilikan sebelum kita beranjak dewasa dan berhadapan dengan negara dan pasar? Salah satu antropolog Prancis meyakini hal tersebut. Dan buku yang akan kita bahas dalam episode ini akan mengupasnya secara lebih lanjut. Mari kita bahas bukunya. Buku yang kita bahas dalam episode ini berjudul The Explanation of Ideology, Family Structure and Social System, karya Immanuel Todd, antropolog yang kita bahas di tadi. Buku ini diterbitkan 40 tahun yang lalu, yaitu tahun 1985. Diterbitkan oleh Blackwell Publishers. Sebenarnya buku ini ditulis dalam bahasa Prancis, tapi ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya, dan memiliki halaman 244 lembar. Di dalam buku ini, ia membuka sebuah rumusan masalah. Mengapa komunisme mudah diterima di Rusia dan Cina, meskipun kondisi perekonomian kedua negara tersebut sangat berbeda, tetapi tidak banyak diterima di negara-negara yang telah mengalami revolusi industri yang pesat, seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan Swedia. Ia berargumen bahwa pendekatan liberalisme, utilitarian, dan materialisme yang diadopsi oleh liberalisme, marxisme, dan ilmu politik kontemporer tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana sebuah ideologi politik bisa diterapkan dalam sebuah masyarakat. Kemudian ia menegaskan bahwa sistem keluarga lah yang memberikan dasar di bawah alam sadar setiap anggotanya dengan menerjemahkan nilai-nilai bawah sadar, misalnya kebebasan atau kewenangan, kesetaraan atau ketidaksetaraan yang terwujud sebagai ideologi politik. Aspek yang penentu berlakunya ideologi politik dalam keluarga itu ada 3. Pertama, pola pembagian warisan egaliter atau dibagi rata versus inegaliter atau hanya anak tertua. Dan kedua, pola tempat tinggal pasca perkawinan, patrilokal atau matrilokal, atau ini lebih menekankan apakah otoritas dihormati versus neolokal yang mengutamakan kebebasan. Sedangkan yang terakhir adalah pola perkawinan eksogami atau perkawinan sepupu dilarang versus endogami, perkawinan sepupu diperbolehkan atau legal atau bahkan diwajibkan untuk menjaga keberlangsungan kelompok tersebut. Hal ini untuk menentukan bagaimana mereka membangun kepercayaan terhadap setiap anggotanya. Dari ketiga aspek itu, Todd kemudian membagi ada 7 sistem keluarga yang ada di dunia ini. Yang pertama berdasarkan pola tempat tinggalnya. Yang pertama adalah individualis dan juga ada yang otoriter dan juga ada yang komunitarian. Sedangkan individualis di sini dibagi lagi berdasarkan pola pembagian warisannya. Yang tidak setara, yang fleksibel itu ada individualis absolut, dan yang pembagiannya merata, warisannya merata, itu ada individualis egaliter. Sedangkan bagi yang tempat tinggalnya, bagi pewarisnya, setiap pewaris harus tinggal bersama orang tuanya, itu ada keluarga otoriter dan juga keluarga komunitarian. Tetapi perbedaannya, keluarga komunitarian ini pembagian warisannya dibagi sama rata, dan setiap pewarisnya itu setelah menikah wajib tinggal bersama atau berdekatan dengan orang tuanya. Dan bahkan dalam keluarga komunitarian ini dibagi berdasarkan pola perkawinannya. Yang pertama ada komunitarian eksogami, dan kedua ada komunitarian endogami, dan ketiga ada komunitarian asimetri yang cukup unik. Sedangkan yang terakhir itu adalah anomik. Setiap keluarga punya nilai dasarnya masing-masing yang akan kita, dan juga contoh negara atau wilayahnya yang akan kita bahas satu persatu. Baik, mari kita mulai di varian komunitarian dulu. Yang pertama ada komunitarian eksogami. Komunitarian ini nilai dasarnya adalah otoriter, egaliter, setara, dan juga eksogami. Otoriter di sini setiap anak-anak yang diwarisi barang oleh orang tuanya itu dibagi secara merata, tetapi mereka harus tinggal berdekatan atau bersama dengan orang tuanya. Pola perkawinan dari sistem keluarga ini
eksogami, yaitu perkawinan sepupu dilarang. Kelebihannya dari sistem keluarga ini, solidaritas antar saudara yang kuat dan mampu bertahan dari ancaman luar. Tetapi kekurangannya adalah matinya kebebasan individu, kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, dan kuatnya ketegangan antar individu dalam keluarga. Akhirnya sistem keluarga ini menghasilkan sistem politik yang negara partai totaliter atau negara satu partai. Negara menggantikan struktur keluarga yang patriarki dan tersentralistis secara birokratis dan berupaya mengendalikan semua aspek kehidupan untuk menegakkan cita-cita egaliter dan otoriternya. Mereka ingin membangun masyarakat yang setara tapi dengan cara yang otoriter. Manifestasi dari sistem ekonominya adalah komunisme negara atau ekonomi kolektif. Perekonomian sepenuhnya dinasionalisasi dan terencana, yaitu dengan bertujuan kesetaraan absolut melalui cara-cara otoriter, tapi rentan terhadap stagnansi dan efisiensi seperti yang kita lihat di Uni Soviet. Dan namun ya kita lihat saja, tapi di Cina ya mereka berhasil sukses meskipun mereka menggabungkan elemen-elemen kapitalistik, tetapi para kapitalis ini tidak sepenuhnya bebas juga kan. Selain itu, Vietnam juga menganut sistem keluarga ini, Kuba dan juga Finlandia. Surprise ya, saya terkejut aja, Finlandia juga termasuk. Sedangkan varian komunitarian kedua adalah komunitarian endogami. Bedanya, mereka memiliki kesamaan secara aspek dalam hal pembagian warisan dan juga pola tempat tinggalnya yang otoriter. Otoriter di sini setiap ya seperti yang saya sebut tadi itu adalah semua saudara-saudara yang atau anak-anak yang diwarisi apapun yang oleh orang tuanya wajib tinggal bersama orang tuanya atau satu desa atau berdekatan meskipun mereka sudah menikah. Tetapi perbedaan utamanya yaitu terletak pada pola perkawinannya, yaitu endogami, kawin sepupu legal bahkan diwajibkan. Tujuannya untuk menjaga pengaruh dari klan atau dinasti dan juga meningkatkan solidaritas antar saudara juga. Kelebihan dari sistem ini adalah menciptakan loyalitas berbasis kekerabatan dan yang sangat kuat dan stabil berdasarkan klan atau suku, sangat kebal terhadap pengaruh eksternal dan birokrasi negara. Tetapi kekurangannya adalah loyalitas terhadap kelompok kekerabatan jauh lebih penting daripada negara itu sendiri. Akhirnya menjadikan proyek pembangunan negara bangsa dan birokrasi yang modern dan impersonal itu hampir mustahil. Rentan menumbuhkan nepotisme dan korupsi, sehingga ya karena sifat mereka yang loyal terhadap klan atau sukunya ketimbang negara yang seperti layaknya konsep dasar kewarganegaraan modern, ya tentu saja cukup sulit untuk sistem keluarga ini. Ya manifestasi dari sistem politik adalah negara neopatrimonial yang lemah. Negara ini dikuasai oleh kelompok kekerabatan dan berfungsi sebagai alat patronase atau perburuan rente. Aturan hukum lemah, aturan keluarga dan klan kuat. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara negara dengan keluarga yang berkuasa, seperti yang kita lihat di negara-negara Arab Teluk, seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, bahkan di negara-negara Arab yang penganut republik seperti Suriah aja sempat dikuasai oleh dinasti politiknya Assad. Ya meskipun mereka sudah resign, tetapi mengalami ketidakstabilan. Kan manifestasi sistem ekonominya adalah kapitalisme rente atau tribalisme sumber daya. Perekonomian didominasi oleh ekstraksi sumber daya minyak atau gas, terutama di negara-negara Arab Teluk di sini. Kekayaan didistribusikan melalui jaringan orang dekat penguasa, patronasi alih-alih bisnis atau perusahaan produktif yang memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip kapitalisme pada umumnya. Ya akhirnya sulit mengembangkan ekonomi industri yang modern dan terdiversifikasi. Ya meskipun secara anomali Uni Emirat Arab cukup sukses dalam mengembangkan ekonominya. Oke, varian komunitarian yang terakhir adalah komunitarian asimetri. Komunitarian asimetri ini komunitarian yang unik karena mereka juga menganut itu kawin sepupu juga, endogami, tetapi endogami yang terbatas, yaitu perkawinan sepupu silang untuk menjaga keberlanjutan kasta di keluarganya. Kelebihan dari sistem keluarga ini itu menciptakan tatanan sosial yang stabil dan tersegmentasi di mana setiap orang tahu tempatnya, kelas status atau kelas sosialnya tadi, kohesi sosial yang tinggi atau keeratan antar individu yang kuat di dalam setiap segmen masyarakatnya.
Kekurangan dari sistem keluarga ini adalah menormalkan hierarki dan ketimpangan sosial. Ya seperti yang saya sebut tadi, sistem kasta secara radikal menentang konsep kesetaraan manusia secara universal. Manifestasi sistem politik ini, negara mengelola masyarakat yang pada dasarnya tidak setara melalui demokrasi yang beroperasi dalam batas hierarki sosial yang mengakar. Ya demokrasi beroperasi secara nominal di sini, tetapi ya masyarakatnya sudah terlanjur tidak setara juga dalam hal sistem sosialnya. Jadi ya one man one vote hampir kurang kurang bisa efektif di sini. Tetapi ya yang menjadi anomali di sini, negara-negara yang menganut sistem keluarga ini ya cukup lebih baik secara pembangunan manusia ketimbang negara itu negara yang menganut sistem komunitarian eksogami. Bukan negara ya, tapi lebih wilayah. Ini karena kebanyakan sistem keluarga ini terletak di India Selatan dan juga Sri Lanka bagian utara, yang mayoritas penduduknya beretnis Dravida. Manifestasi dari sistem ekonomi yang tersegmentasi, sektor atau peran tertentu mungkin didominasi oleh kelompok tertentu. Mobilitas ke atas dibatasi oleh hambatan sosial, bukan hanya ekonomi. Sekarang kita masuk ke varian individualistik di sini. Varian individualistik ini dibagi menjadi dua, yang absolut maupun yang egaliter. Nilai dasar dari individualis absolut ini kebebasan, lebih sistem pola tempat tinggal pasca perkawinannya yang neolokal, yaitu pasangan yang baru nikah tinggal di tempat yang baru jauh dari orang tuanya. Ketimpangan, dan juga nilai keduanya adalah ketimpangan karena pembagian warisannya yang fleksibel. Kan anak paling bungsu bisa tidak mendapatkan sama sekali, bahkan hanya anak-anak terpilih saja yang mendapatkan warisan. Dan juga sistem perkawinan yang dianut dalam sistem keluarga ini adalah eksogami yang kuat. Kelebihannya adalah menumbuhkan individualisme, kewirausahaan, dan mobilitas. Kuat dalam menghasilkan kekayaan dan inovasi. Tetapi kekurangannya adalah tingginya ketimpangan ekonomi dan juga rendahnya perlindungan sosial dari kemiskinan. Resiko kuat terhadap atomisasi sosial atau kesepian. Manifestasi sistem politiknya adalah demokrasi liberal, birokrasi efisien tapi cakupannya terbatas. Hanya sebatas melindungi hak milik dan kebebasan individu yang menjadi prinsip utama dalam kapitalisme, bukan untuk merekayasa masyarakat. Sedangkan manifestasi sistem ekonominya adalah kapitalisme pasar bebas, ketimpangan ditoleransi sebagai harga atas kebebasan. Contoh dari negara yang menganut sistem keluarga ini adalah Inggris, Kanada, Australia, dan surprisingly Belanda, Denmark. Sedangkan varian kedua adalah individualis egaliter. Ini individualis tapi egaliter karena meskipun memiliki kesamaan dengan varian sebelumnya, tetapi perbedaan utamanya di sini adalah pembagian warisannya yang sangat dibagi secara merata, yaitu tidak kurang atau tidak lebih antar saudara. Kelebihannya mendorong etos kesetaraan dan hak-hak individu yang kuat, menolak otoritarianisme. Kekurangannya adalah kesulitan dalam membangun negara yang birokrasi yang stabil dan kuat akibat konflik antara nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan. Akibatnya ya sistem politik yang lahir dari sistem keluarga ini adalah negara yang terdesentralisasi dan tidak stabil. Negara dipandang dengan kecurigaan yang kuat, birokrasi lemah, dan kerap kali tidak efisien karena budaya perebutan kekuasaan. Seperti yang kita lihat demonstrasi buruh di Prancis yang sampai berminggu-minggu sampai memblokir jalan kan. Manifestasi dari sistem ekonomi adalah perekonomian bersifat kapitalis ya secara de facto, tetapi rentan terhadap konflik sosial dan pemogokan yang signifikan. Lebih ke arah sosialisme libertarian atau anarkosindikalisme ketimbang sosialisme negara sentris yang diterapkan oleh negara-negara komunitarian eksogami seperti Rusia atau di Cina. Contoh dari negara yang menganut individualis egaliter ini adalah Prancis ya, saya sudah sebut tadi, Spanyol, Portugal, Italia kecuali tengah, karena Italia tengah ini menurut Todd ini adalah menganut komunitarian eksogami yang mirip dengan Rusia, surprisingly, dan juga Yunani dan Polandia. Sekarang kita ke varian keluarga otoriter. Nilai dasar dalam varian keluarga otoriter adalah pertama, otoritas, yaitu patrilokal, pola tempat tinggal dari pasca perkawinan terhadap anak yang sudah menikah itu harus tinggal bersama dengan orang tuanya atau berdekatan. Tetapi hal ini hanya berlaku bagi anak itu yang mendapatkan warisan terbanyak, karena
sistem pembagian warisan dalam keluarga ini bersifat primogenitur, atau yang tertua mendapatkan warisan yang terbanyak. Sedangkan pola perkawinan dalam sistem keluarga ini adalah eksogami. Kelebihan dari sistem keluarga ini adalah menciptakan masyarakat yang disiplin dan pekerja keras, yang menghormati ketertiban dan keteraturan, serta hierarki yang ketat, unggul dalam perencanaan jangka panjang. Kekurangannya yaitu menumbuhkan sifat diskriminatif, yaitu rasisme dan seksisme, dapat menyebabkan dampak yang eksplosif dan patologis jika dorongan otoriter tidak disalurkan secara produktif. Contohnya, munculnya ideologi Nazisme di Jerman atau Zionisme di Israel. Dan juga kalau di Jepang, militerisme, karena ketiga negara ini menganut sistem keluarga yang sama. Manifestasi dari sistem politik ini adalah birokrasi Weberian yang efisien, negara kuat, dihormati, dan mampu menjalankan administrasi yang efektif. Negara beroperasi melalui pluralisme asimetris, yaitu satu partai dominan. Ya, meskipun demokrasi bisa diterapkan di sana, tetapi ada satu partai dominan yang mendominasi di parlemen. Contohnya partai LDP, Liberal Democratic Party di Jepang, atau partai Sosial Demokrat di Swedia, dan juga partai Kristen Demokrat di Jerman. Sedangkan kalau di Israel itu ada partai Likud yang berhaluan liberal demokratik, meskipun mereka aslinya tidak liberal, mereka sangat sayap kanan, mereka sangat Zionis garis keras. Dan tendensi patologis diskriminatif itu juga termanifestasi melalui apa yang dilakukan oleh Israel saat ini terhadap Palestina. Sedangkan manifestasi sistem ekonominya adalah kapitalisme berbasis ekspor berkualitas tinggi, ekonomi pasar sosial, atau yang disebut juga sebagai social market economy, yaitu negara sebagai promotor atau mendorong terjadinya industrialisasi. Negara-negara ini unggul dalam manufaktur dan rekayasa yang berkualitas tinggi. Kita lihat saja Jerman dengan industri teknologinya, dan Jepang yang sekarang dulunya juga sangat memiliki ekspor teknologi yang tinggi juga melalui perusahaan-perusahaannya yang disebut dengan Keiretsu, atau kalau dalam di Korea Selatan namanya Chaebol. Keiretsu ini dan Chaebol ini adalah gerombolan konglomerasi yang bergerak di bidang strategis, yaitu manufaktur, industri teknologi, otomotif, dan menjadi tulang punggung utama perekonomian dua negara tersebut. Dan mereka ini mendapatkan bantuan dari negara. Negara pun mendorong mereka untuk menggarap sektor tersebut. Jika mereka mencapai target yang ditetapkan, negara akan langsung terus mendukungnya, entah itu melalui pinjaman lunak atau akses terhadap pasar. Contoh dari negara ini adalah seperti yang saya sebut tadi, Jerman, Korea, dan juga Jepang, dan juga etnis Yahudi, terutama Israel, dan juga Irlandia, Swedia. Kebanyakan negara-negara ini memiliki tendensi untuk masyarakatnya homogen atau satu ras. Sedangkan varian terakhir ini adalah masuk ke negara kita. Negara kita diklasifikasikan dalam varian keluarga ini, yaitu keluarga anomik. Keluarga anomik memiliki nilai dasar kebebasan karena tidak memiliki pola tempat tinggal yang terpola secara teratur, karena meskipun di atas kertas bebas, tetapi ya anak-anak yang sudah menikah pun sebenarnya tidak diwajibkan untuk tinggal bersama orang tuanya atau tinggal di tempat baru atau membentuk komunitas baru atau neolokal. Aturan eksogaminya ini ada lemah, bahkan perkawinan sepupu sebenarnya ya juga meskipun secara normal ditabukan, tetapi ya meski tetap dijalankan, terutama dari kalangan menengah atas atau kalangan penguasanya. Dan ketiga, absennya pola pembagian warisan yang ideal. Kelebihan dari sistem keluarga ini fleksibel karena mudah beradaptasi dan tangguh, dan juga terbuka terhadap pengaruh dari luar yang bersifat sinkretis. Dan sistem keluarga ini suka memadukan berbagai ideologi, seperti contohnya Pancasila yang diadopsi oleh negara ini. Tetapi kekurangannya adalah kurangnya struktur atau aturan yang stabil yang menyebabkan lemahnya perlembagaan negara, hukum, dan norma sosial. Alhasil, aturan dan norma seringkali bersifat fleksibel dan tidak dapat diandalkan. Hal ini juga berlaku pada birokrasinya. Birokrasinya rata-rata tidak bersifat impersonal atau profesional, sehingga rentan untuk dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita seperti ingat kan, jika ingin mengurus sesuatu, dikit-dikit harus bayar. Nah, ini merupakan sifat dasar
birokrasi yang dimanifestasikan dari sistem keluarga ini. Sedangkan manifestasi sistem politik ini adalah birokrasi yang lemah, seperti yang saya sebut tadi, rentan terhadap personalisme dan korupsi, negara kesulitan menegakkan ketertiban atau menerapkan kebijakan yang konsisten, negara yang lemah dan terstruktur secara longgar. Ya, hal ini membuatnya mudah dikuasai oleh junta militer atau dinasti politik yang berkuasa. Kita lihat aja seperti Indonesia pada masa Orde Baru, junta militer yang silih berganti di Thailand, dan juga dinastinya Hun Sen berkuasa di Kamboja. Kita lihat, dan juga sistem kepartaian kita yang rata-rata sangat lemah karena kebanyakan itu lebih bersifat loyalitas pada satu tokoh tertentu ketimbang ideologi spesifik seperti yang kita pernah alami di tahun 1955. Manifestasi sistem ekonominya adalah perekonomian memiliki sektor informal yang besar. Kesuksesan lebih menekankan karena punya koneksi personal dan kemampuan beradaptasi ketimbang mematuhi aturan formal atau membangun kebijakan industri jangka panjang, sehingga rentan menghadapi siklus naik turun. Ya, contohnya kita pernah mengalami komoditi boom terutama di sektor pertambangan sekitar pertengahan tahun 2000-an, tapi sekarang boom itu pun berakhir, atau harga peningkatan komoditas harga terhadap tambang batu bara itu, hasil tambang itu juga semakin menurun, dan juga akhirnya kita ya itu terjebak dalam stagnansi juga kan. Ya, contoh negara yang menganut sistem keluarga anomika adalah Thailand, Indonesia, Filipina, pokoknya negara-negara Asia Tenggara kecuali Vietnam. Selain itu Mesir kuno, saya terkejut juga, dan juga negara-negara Amerika Latin yang memiliki populasi pribumi yang signifikan seperti Meksiko, Kolombia, Venezuela, sama Peru, dan juga Ekuador. Bolivia juga termasuk. Oke, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan sistem keluarga dalam memahami bagaimana sebuah ideologi politik dan ekonomi bisa diterima terhadap suatu masyarakat adalah seperti yang dipaparkan oleh Emmanuel Todd dalam bukunya yang kita bahas tadi. Kelebihannya adalah mengungkap fondasi budaya mendalam dari beragam sistem politik dan ekonomi dengan menjelaskan keberlanjutan yang tidak dapat dijelaskan oleh model ekonomi atau institusional murni dalam ilmu politik atau ekonomi modern. Kekurangannya dari ilmu politik dan ekonomi modern terlalu fokus pada institusi, yaitu serangkaian aturan yang terpola, entah itu aturan organisasi, ya bukan organisasi saja, organisasi dan institusi memiliki definisi berbeda. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar dari organisasi dan institusi itu sendiri. Keluarga sebagai organisasi mendasar manusia dapat memprediksi dan membentuk pola prakondisi ideologi yang bisa diterima di sebuah masyarakat. Sedangkan kekurangannya adalah berpotensi tereduksi ke determinisme budaya, dan yang terakhir adalah mengabaikan aspek kekuatan lain seperti agensi kelompok atau individu, kolonialisme, dan kapitalisme global yang mengubah pola tata kelola keluarga di keluarga tersebut hingga akhirnya menghasilkan ideologi yang berbeda. Oke, sekarang itulah pemaparan saya dari buku Emmanuel Todd. Bagaimana pendapat kalian terhadap buku ini? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.